Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Di Winata. Selamat datang lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau ajak teman-teman ngobrol santai tapi serius sambil nemeni saya menuju tempat kerja. Kali ini kita mau ngomongin soal motor lagi. Kali ini kita ngomong soal CB150X. Kita akan ngobrolin soal Honda CB150X. Gimana sih impresinya atau pengalaman mengendarai motor ini selama kurang lebih 6 bulan, hampir 7 bulan nih. Dengan kilometer sekarang posisinya 6.400. Apa sih plus minusnya motor ini? Ya namanya barang pasti ada plus minusnya ya. Mungkin buat temen-temen yang mau beli motor ini atau penasaran kepo sama motor ini gimana sih rasanya, tonton video ini sampai selesai. Kita akan bahas bareng-bareng, tapi sebelumnya nggak lupa saya ingetin teman-teman untuk support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu dapat info terbaru dari video saya. Sekali lagi, support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi, karena tekan tombol like, subscribe, dan notifikasi itu gratis. Oke? Nah, sekarang saya mau coba bahas motor ini satu persatu. Apa sih plus minusnya? Namanya produk ya, namanya sebuah produk pasti ada plus minusnya. Kita akan coba bahas fair. Ini bukan di endorse sama Honda, tapi murni dari pengalaman pribadi saya setelah mempunyai motor ini dan mengendarainya untuk berangkat kerja, untuk mungkin berangkat touring dan sebagainya selama kurang lebih 6 bulan ini. Sebenarnya lebih sih, karena motor ini saya dapat bulan Januari akhir, tapi plat nomor baru keluar akhir Februari. Jadi mulai start jalan keluar kota ya kurang lebih Februari lah. Kalau bulan 2, kalau sekarang bulan 8 ya kurang lebih 6 bulan. Oke, kita coba bahas plusnya dulu ya. Oh ya, sorry, sebelum saya cerita plus minusnya biar fair, sebenarnya motor ini udah nggak standar lagi. Ada beberapa part yang saya ganti dan saya tambah, terutama aksesoris. Kalau aksesorisnya mungkin ya standar ya, crash bar, terus nanti akan coba kita bahas juga. Oke, mungkin sambil jalan aja deh biar gampang jelasinnya. Oke, yang pertama saya mau bahas tentang tampilan motor ini. Motor ini 150 cc, tapi tampilannya moge look banget. Jadi kalau diparkir ya, di apa namanya, disejajarin sama motor yang cc-nya di atas 500 bahkan nggak malu-maluin. Tetap keren lah tampilannya, moge look banget dengan cc 150 dengan harga kurang lebih 30 jutaan. Kamu sudah dapat motor yang moge look. Jadi kalau disandingin sama motor yang cc besar nggak malu-maluin selama diparkir, selama mesinnya nggak dinyalain. Kalau mesinnya udah dinyalain, selesai, kalah kita ya. Namanya aneh ya, 150 cc apa yang diharapkan dari suaranya seperti gitu-gitu aja. Meskipun ganti knalpot juga ya suaranya gede di knalpot, bukan gede di bagian mesinnya. Jadi itu, tapi worth it lah. Dengan harga segitu kamu dapat tampilan moge look yang keren lah. Orang pasti ngira secara tampilan kalau motor ini di atas 150 cc, bahkan kiranya di atas 500 cc. Kalau pertama kali orang lihat yang nggak tahu produk CB150X ya, pasti ngiranya motor ini moge look. Apalagi kalau ditambah aksesoris. Ini kebetulan saya tambah aksesoris crash bar, jadi kalau dari depan lebih moge look. Nah, sayangnya motor ini kalau standarnya ya, dari belakang itu kelihatan kecil karena memang sama kayak punyanya CB150R kalau bagian apa namanya, bodi belakang ya. Tapi kebetulan saya juga pakai sidebox, itu sedikit mensiasati karena bracket apa namanya, sidebox punyanya set yang 3B itu, apa sih ya, 3B ya, yang 3 titik itu lumayan nutupin banget kekurangan dari tampilan belakang.
lumayan lebar, terus bracketnya juga fungsinya bisa sebagai crash bar di bagian belakang, dan lumayan nyesati banget. Jadi teman-teman kalau mungkin punya motor ini, kalau standaran ya agak aneh ya. Jadi kalau tak bilang kayak apa ya, kayak ikan lele gede di depan kepalanya gitu, terus ke belakangnya ngecil gitu. Tapi kalau udah pakai side bracket, udah apa namanya, tertutup lah, lebih kelihatan mau gelok. Jadi itu yang pertama. Untuk tampilan oke. Motor ini oke, benar. Aku cek dulu kameranya. A few moments later. Turun nggak? Apa jatuh? Masih kuat kameranya. Oke. Jadi tampilannya untuk harga segitu dengan cc 160 cc, motor ini udah mau gelap banget. Kalau lewat gitu orang juga ngeliatnya pasti cc-nya gede, padahal masih cuma 150 cc. Tapi oke untuk tampilannya. Terus yang setelah tampilan body, yang kedua tentu performa mesin ya. Kita akan coba bahas performa mesin di sini. Kalau performa mesin, terus terang, buat saya nggak ngecewakan banget motor ini. Dipakai jalan tanjakan itu oke banget. Jadi di daerah pegunungan itu jalan gigi 3, gigi 4 itu fine-fine aja. Jarang bahkan saya sampai gigi 2, kecuali kalau memang medannya curam dan sudutnya nyiku ya, mungkin harus pakai gigi 2. Tapi nggak pernah sampai gigi 1, kecuali mau harus berhenti total dan start dari awal kalau mungkin macet atau sebagainya, mau baru pakai gigi 1. Tapi kalau jalan normal ya seringnya lebih ke gigi 3, gigi 4 gitu. Oke banget untuk mesinnya, performanya, karena sesuai dengan temanya ya. Temanya motor ini kan sport adventure, jadi nggak murni sport. Jadi dia mungkin lebih ke endurance. Untuk tarikan buat nyalip masih oke. Terus apa namanya, disalip apa namanya, kalau ada yang nanya gini, bang top speednya gimana gitu. Nah, kalau mau top speed atau mungkin kecepatan apa ya, tarikan, biasanya kan 0 ke 100 km per jam itu berapa detik ya. Mungkin motor ini nggak bisa secepat itu, kalah sama yang tipe R. Mungkin kalau teman-teman yang cari buat kebut-kebutan ya cari yang tipe R, CB 150R atau CBR 150, itu mungkin cara tarikan lebih kencang. Tapi kalau buat endurance, buat medan-medan yang ya sedikit ekstrim, masih oke tarikannya. Jadi selama saya 6 bulan ini untuk mesin nggak mengecewakan. Asal bagi saya terawat ya, maksudnya bukan berarti mesin itu kan bagus enggaknya tergantung perawatan kita. Kalau saya sih lebih ke sering ganti oli aja lah. Jadi motor itu kan perawatan paling gampangnya sering ganti oli. Jadi nggak perlu sampai apa namanya kilometernya habis baru ganti, nggak perlu. Karena tipikal saya juga sekali nyetir motor ini lama, jadi butuh waktu durasi 2 jam. Dari mesin kan lebih panas, jadi mungkin kualitas olinya lebih cepet turun ya. Akhirnya saya lebih sering ganti oli. Oli nggak perlu mahal, yang penting sering ganti. Jadi itu untuk performa mesin nggak mengecewakan, sesuai dengan genrenya sport adventure. Buat nyalip masih oke, buat nanjak oke. Tapi kalau ngomong top speed yang cepet, yang spontan, ya motor ini nggak memenuhi ekspektasi kamu. Kamu harus nyari yang tipe R. Jadi punya motor tuh punya genre sendiri-sendiri, punya settingan mesin sendiri-sendiri. Jadi jangan kata lagu yang lagi terkenal aja dibanding-banding sih. Ya punya genre sendiri lah, tergantung kebutuhan teman-teman. Terus untuk yang mesin udah, kita bahas yang ketiga soal kenyamanan. Soal kenyamanan oke banget. Kalau tadi mesinnya sudah mumpuni untuk jalan jauh, kenyamanan, posisi nyetir dan sebagainya nyaman banget. Cuman buat saya yang tinggi 186, motor ini mungkin agak kurang tinggi ya. Terus akhirnya saya siasatinya pakai bantalan jok. Jadi joknya nggak saya ganti, cuman saya kasih tambahan bantalan.
biar agak lebih tinggi dan lebih empuk dikit lah. Yang jok standarnya sih cukup empuk, tapi karena kurang tinggi buat saya, akhirnya saya siasatinya dengan membeli bantalan jok. Nanti fotonya saya tampilkan, gambarnya saya tampilkan. Untuk ya link pembelian bisa tulis di kolom komentar aja, nanti saya saya kasih linknya. Jadi itu kenyamanan sangat nyaman. Terus motor ini kan punya saya ini masih standar ya untuk bannya dan kaki-kakinya itu udah mumpuni banget. Soal kaki-kaki, kalau kita melewati jalan yang sedikit gravel atau ngelewatin rel kereta, ngelewatin bebatuan, itu masih oke, masih nyaman. Apalagi kalau jalan berlubangnya itu yang non aspal ya, yang nggak aspalnya itu agak jauh, kita coba sambil berdiri gitu, enak banget handlingnya. Masih nggak kalah sama motor-motor trail, masih oke. Untuk ban masih standar, ban standarnya buat aspal oke, buat gravel turun ke aspal masih oke, asal nggak terlalu tanah basah gitu ya. Kalau tanah basah mungkin kurang gigit ya, harus ganti. Kalau teman-teman mungkin mau nyoba di trek itu mungkin sebaiknya ganti ban, karena bukan salah motornya tapi bannya yang nggak mumpuni kalau lewat trek basah, trek jalanan basah itu ya. Masih basah-basah ringan di gravel oke, di aspal juga oke, buat nikung juga oke. Nanti mungkin saya tampilkan gambarnya, video-video yang pernah saya rekam ketika main manuver gitu, masih oke, masih lengket. Kaki-kaki juga masih oke, seperti saya bilang tadi, karena ini udah dikasih shock depannya upside down ya, yang lebih dia selain kelihatan mau gelap, itu juga yang faktor yang bikin motor ini lebih nyaman. Jadi kalau kenyamanan oke banget. Itu tadi dari performa oke, dari mesin oke, dari kenyamanan juga oke. Lah masalahnya apa sih jeleknya motor ini? Masuk motor kan bagus semua, nggak ada minusnya. Ada minusnya, bahkan sangat mengganggu saya. Jadi gini, setelah tadi kita bahas 3 tentang keunggulan, yuk salib kita bahas tentang minusnya. Namanya barang ada minusnya, jadi teman-teman Honda jangan tersinggung. Semoga ini juga dimasukkan juga buat mungkin ada seri yang 250 atau mungkin seri-seri yang lainnya untuk tipe sport adventure. Nah, kekurangan pertama buat saya pribadi soal penerangan, bos. Buat bos-bosnya Honda ya, lampunya ini aduh, kalau buat kita yang suka jalan malam ya, apalagi perjalanan jauh yang malam hari, kita tempuh malam hari, lampunya itu kurang kurang mumpuni gitu loh. Kurang terangnya nggak tahu sih untuk Honda yang CB tipe R, tapi kalau yang tipe CBX ini untuk lampu, waduh, kurang terang, bos. Bahkan untuk lampu jauhnya itu kayak cuma mindah dari posisi bawah ke atas gitu. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan antara lampu dekat dan lampu jauh. Terus terang sangat kurang buat saya yang suka perjalanan malam. Nah, akhirnya nyiasatinya kita tambahin lampu kabut lagi. Jadi saya tambahin lampu lagi dengan saklar tersendiri, biar pakai saklar sendiri biar nggak boros ya. Kalau ikut lampu kan lampu nyala, ikut nyala terus. Apalagi motor sekarang lampunya pasti nyala terus siang hari, karena pasti akan boros dan nggak efisien untuk penggunaan listrik. Akhirnya saya pakai saklar, saya gunakan ketika saya butuh, misalnya lewat daerah pegunungan yang kabutnya lagi turun. Itu kalau pakai lampu standar, aduh bos, nggak tahu ya apa teman-teman yang reviewer atau teman-teman udah pernah nyoba di keadaan seperti itu nggak, atau cuma perasaanku saja. Artinya perasaan saya aja ya. Jadi lampunya memang kurang terang, itu yang pertama, yang mungkin perlu sedikit revisi lah, atau mungkin dijual kayak merek sebelah nih,
merek yang motornya hijau itu kan ada tuh ya, versi Sport Adventure yang dijual plus bracket sama lampu kabut. Mungkin opsinya lebih menarik lagi ya, jadi mungkin dibuat yang khusus yang SE, mungkin yang special edition itu, atau versi apalah, versi Explorer atau apa, itu harus komplit sama lampu kabutnya, jadi lebih oke daripada kita masang sendiri. Menurut saya itu sih lebih oke. Soal penerangan yang kedua, nah ini standarnya Honda CB ya, rantainya berisik dan apa ya, bunyi cukup ganggu. Jadi teman-teman yang mau beli motor ini yang sudah punya ya, ya lebih sering-sering ngecek rantai lah untuk ngencengin, atau mungkin lebih bagus diganti satu set rantainya, satu set rantai sama gearnya. Cuman saya belum sempat, saya masih pakai yang standar sementara ya. Saya cek aja kalau memang kurang kurang kenceng ya gitu, saya kencengin lagi. Itu yang mungkin PR. Nggak tahu kenapa tipe CV katanya seperti itu ya. Moga ada solusi lah biar nggak terlalu berisik dan user nggak perlu ganti-ganti lagi gear set dan lain sebagainya, tinggal pakai terus jalan. Kekurangannya buat saya itu sih cuman dua aja, dari penerangan sama rantai yang cukup berisik. Apalagi kalau gini, kalau soal rantai, ketika kita lewat jalan yang ini kan namanya Sport Adventure ya, kan kita ketemu jalan yang non aspal, yang jalan tanah yang harus nggak mulus lah, kita harus motor itu kakinya main semua. Nah itu rantainya cepet kalah, cepet kendor. Itu yang mungkin harus dievaluasi ya, karena kan tipenya ini Sport Adventure, jadi ya pasti nantinya disiapkan untuk jalan-jalan yang nggak halus dan harus lebih tangguh lagi ketimbang mungkin Honda CBR yang lebih sering di aspal. Jadi itu review saya tentang penggunaan motor ini. Terus terang motor ini overall enak, nyaman. Saya nggak pernah ngeluh capek naik motor ini, meskipun berapa jam juga nyetir nggak pernah ngeluh capek. Kalau ngantuk sih ya namanya ngantuk ya, kalau naik mobil juga pasti nyetir ngantuk. Tapi motor ini overall oke. Cuman itu tadi harus siasati di beberapa bagian, di beberapa poin yang harus kita siasati biar lebih nyaman. Ya harapan saya sih itu, kalau bisa untuk lampu ya, kalau nggak bisa diterangin ya jual yang satu set dengan lampu kabutnya biar lebih oke lah. Jadi itu review. Mungkin teman-teman user CB150X yang nonton video ini ada kendala lagi yang dialami. Kalau saya sih itu, karena memang tiap motor beda ya, karena di beberapa grup juga forum tentang motor ini juga pernah ada yang mengalami shock depannya bocor dan lain sebagainya. Kalau lampunya alhamdulillah nggak ngalami itu. Mudah-mudahan teman juga nggak banyak yang ngalami itu. Namanya produk pasti ada cacatnya. Saya bukan ngebela Honda, tapi kita coba ngomong pakai nalar yang standar aja ya. Apapun mereknya, baik itu motor, mobil, handphone, itu pasti kan ada plus minusnya ya. Ya lebih baik kita ngasih review kayak gini jujur apa adanya, biar pabrikan juga mungkin akan evaluasi. Namanya customer itu kan kalau udah ngasih evaluasi kan berarti dia udah loyal, daripada dia diem dijual ganti merek lain kan ya lebih bahaya kan. Jadi itu review singkat saya. Sekali lagi kalau teman-teman mungkin punya pendapat beda atau mungkin ada yang belum saya ungkapkan, silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi. Jadi kita budayakan untuk diskusi ya, bukan untuk mencari kejelekan, menghujat dan sebagainya. Kita diskusi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih sempurna, menuju kesempurnaan. Karena pada prinsipnya
saya maupun yang mereview ataupun produknya, nggak ada yang sempurna karena sempurna hanya milik Tuhan. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu dapat info terbaru dari channel saya. Channel ini membahas sesuatu yang positif tentang hobi, tentang kehidupan sehari-hari, tentang apapun yang membuat hidup kita berubah jadi lebih baik. Jadi sekali lagi jangan lupa support channel ini dan klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Oke, sebentar. Saya mau nutup tapi saya nyalip ini tuh. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang nonton video sampai selesai. Jangan lupa share ke teman kamu yang mungkin mau beli, atau mungkin kalau ini bermanfaat buat orang lain, buat teman-teman, silahkan share, nggak apa-apa. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Saya Indi Winata, saya mau lanjut dulu perjalanan ke tempat kerja. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Sekali lagi terima kasih yang sudah nemenin saya. Sampai jumpa di video saya yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas lagi kita.